Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junia Syafutri dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada mata kuliah anak berkebutuhan khusus ini, saya akan menjelaskan aktivitas gangguan komunikasi pada anak atau tunawicara. Apa sih tunawicara itu? Jadi, tunawicara menurut Lisinus dan Sembiring tahun 2020 halaman 74, tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi atau lahir, yang karenanya tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan bicaranya meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Faktor-faktor penyebab gangguan komunikasi tunawicara pada anak. Faktor penyebab seseorang atau anak mengalami tunawicara menurut AMNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan prenatal, yaitu A. Karena hereditas atau keturunan, yaitu apabila anak tunawicara sejak dalam kandungan karena di antara keluarga terdapat tunawicara atau membawa gen tunawicara, sehingga ketika lahir anak tersebut memiliki gangguan tunawicara. Yang selanjutnya anoksia, yaitu kekurangan oksigen dalam janin dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan syaraf yang menyebabkan ketidaksempurnaan organ, salah satunya organ bicara seperti pita suara, tenggorokan, lidah, dan mulut. Faktor yang kedua yaitu pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan atau umur neonatal. Bayi-bayi prematur yang lahir dengan berat badan tidak normal dan lahir dengan organ tubuh yang belum sempurna dapat menyebabkan kebisuan yang kadang disertai ketulian. Faktor yang ketiga yaitu setelah dilahirkan atau postnatal. Yang pertama, karena infeksi. Sesudah dilahirkan, anak menderita infeksi, misalnya campak yang menyebabkan tuli presiftik, virus akan menyerang cairan koklea, menyebabkan anak menderita otitis media atau koken. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Penderitaan akan mengalami kelainan pada pusat syaraf pendengaran dan akan mengalami ketulian perspektif. Dan yang ketiga, infeksi alat pernafasan. Seseorang dapat menjadi tunawicara apabila terjadi gangguan pada organ pernafasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada mulut dan lidah. Cara mengatasi anak dengan gangguan komunikasi atau tunawicara. Salah satu hal yang terpenting dalam penanganan anak tunawicara adalah masalah komunikasi. Dalam hal ini, yang pertama harus diajarkan adalah kemampuan berbahasa. Menurut Lisinus, terdapat 3 metode utama individu tunawicara belajar bahasa, yaitu yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speech reading. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya, akan tetapi hanya 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Asman mengemukakan bahwa individu tunawicara dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensorineural dengan tingkat yang berat sekali ada Suslar implant. Dan yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Secara alami, individu tunawicara cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat. Untuk tujuan universalitas, berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dibakukan secara nasional. Demikianlah gangguan komunikasi pada anak atau tunawicara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.